perhatikan dalam hidup dan kehidupan kita, kegelapan-kegelapan itu keluar kita dari kegelapan itu. Ya, kegelapan itu seperti kami katakan tadi Bapak Ibu, ya, kita tidak mau belajar kita sehingga kita keluar dari kegelapan itu, ya. Kemudian misalnya kita tidak mau kerja, kita bekerja karena hasil kerja itu menjadi kita hidup kita bahagia Bapak Ibu. Dan kita dalam hidup ini tidak boleh emosi, itu akan memutuskan Bapak Ibu, ya, cara kerja kita yang lebih bagus lagi. Jadi itulah yang zulumat tadi. Zulumat itu datangnya dari setan Bapak Ibu, tapi yang nur itu dari cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala segala zulumat yang ada pada diri kita, baik pada kami yang menyampaikan dan kita sadonya Bapak Ibu nak dapat hilanglah zulumat kau, yang nur ini yang ada cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhal khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala zulumati wan nur summal ladzi kafaru bi rabbihim ya'dilun. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, hanya milik Allah. Kita sampaikan pada maghrib yang berbahagia ini. Kenapa? Karena begitu banyaknya nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat dan rahmatnya itu, Allah hadirkan kita di rumah Allah ini dengan penuh ketakwaan, dengan penuh keimanan. Kemudian ketakwaan dan keimanan itu terbentuk dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak sedang membawa mobil, ibu-ibu tidak sedang di dapur, dan kita juga tidak sedang di toko atau di kedai, tapi kita berada di rumah Allah. Ini nikmat yang sangat luar biasa yang kita rasakan. Dan untuk itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tetapkan iman kita itu, Allah tetapkan Islam kita itu dalam kebenaran kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bersyukur dengan segala nikmat Allah itu, menjadi kita orang-orang yang abdan sakura, yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah maghrib, adik-adik semua yang disayangi dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian kita malam ini Bapak Ibu, kita lihat surat Al-An'am. Surat Al-An'am ini Bapak Ibu, itu surat yang ke-6 dalam Al-Quran. Al-An'am itu artinya Bapak Ibu binatang ternak. Binatang ternak. Kalau kita lihat Bapak Ibu, kenapa surat Al-An'am ini disebut dalam surat ini hampir Bapak Ibu ya 6 kali dalam surat Al-An'am ini disebut huruf Al-An'am itu, ya, kata-kata Al-An'am itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ada yang paling istimewa daripada surat Al-An'am ini Bapak Ibu ya. Itu Al-Mufassir mengatakan ya, hanya satu surat ini yang turun sekaligus ya, hampir 163 ayat itu
Al-Mufassir mengatakan hampir ya 1 malam seluruhnya turun. Sedangkan surat-surat lain Bapak Ibu ada 1-2 ayat yang turun. Tetapi surat Al-An'am ini istimewanya turun sekaligus hampir 70.000 malaikat yang bertasbih ya bersama malaikat Jibril turun untuk menyampaikan surat Al-An'am ini. Ya, itu istimewanya. Bapak Ibu, apa yang akan dibicarakan dalam surat Al-An'am ini? Pertama, memang keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya, kekuasaan dan keesaan Allah. Kemudian Bapak Ibu, di surat Al-An'am ini juga akan dibicarakan tentang ajal manusia itu Bapak Ibu. Ya, kapan manusia itu lahir dan kapan manusia itu meninggal. Tidak bisa Bapak Ibu ya. Ajal itu kita sendiri yang bikinnya. Ada orang yang mau bunuh diri dia Bapak Ibu. Tapi kalau Allah tidak izinkan, dia tidak akan bisa mati. Dan juga memang lahir dan hidup itu semuanya ketetapan Allah. Ini juga dibicarakan dalam surat Al-An'am ini Bapak Ibu ya. Kemudian dalam surat Al-An'am ini juga dibicarakan Bapak Ibu tentang cara menyembelih ya hewan ternak itu. Ya, bagaimana kita menyembelih secara Islam binatang ternak itu. Dan juga di ayat ini, di surat ini Bapak Ibu juga dibicarakan ya surat Al-An'am ini tentang orang Bapak Ibu yang mengatakan orang-orang musyrik ini hanya boleh dimakan oleh wanita perempuan saja dan boleh dimakan oleh laki-laki saja. Padahal ya yang boleh atau tidak, halal dan haram itu hanya Allah yang menetapkan. Hanya Allah yang menetapkan. Tidak boleh manusia menetapkan. Hanya Allah yang menetapkan. Dan itulah yang dibicarakan dalam surat Al-An'am ini Bapak Ibu ya. Kemudian kita lihat surat Al-An'am ini ya. Pertama Bapak Ibu, dalam surat kita ini yang akan kita bicarakan ini, Allah mulai dengan kata Alhamdulillahillazi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dalam Al-Quran Bapak Ibu ya, surat yang Alhamdulillah setelah Bismillah itu hanya 5 surat saja Bapak Ibu ya. Kata-kata Alhamdulillah setelah Bismillah, misalnya Bismillahirrahmanirrahim surah Al-Fatihah, kemudian Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Dan surat yang Alhamdulillah ini setelah Bismillah hanya 5 surat dalam Al-Quran yang cara seperti itu Bapak Ibu. Pertama surat kita ini ya, surat Al-An'am ya, Alhamdulillah ya, setelah Bismillah Alhamdulillah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu ya, surat Al-Kahfi, sudah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah. Kemudian juga yaitu surat Al-Fatir Bapak Ibu ya. Kemudian surat Saba ya, surat Saba, dan kemudian surat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Tapi Bapak Ibu, kandungan dari segala Alhamdulillah itu Bapak Ibu ya, dalam 5 surat itu umumnya menceritakan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Ya, pada hakikatnya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia Bapak Ibu. Seperti di sini ya, Alhamdulillazi khalaqal samawati wal ard, yang ciptakan ya bumi dan langit Bapak Ibu ya. Itu semuanya nikmat-nikmat Allah. Kemudian dalam surah Al-Kahfi, Alhamdulillazi al-kitab ya, itu Al-Quran yang diturunkan. Kemudian juga di surat-surah Al-Fatir Bapak Ibu, Allah menghidupkan manusia telah mati. Yaitu maksud nikmat daripada manusia itu sendiri Bapak Ibu ya. Kemudian dalam 4 surat itu yang Alhamdulillah tadi, surat Fatir, surat Saba, surat An'am Bapak Ibu ya, surat Al-Kahfi itu tercangkum Alhamdulillah itu dalam surat Al-Fatihah ya. Dalam Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin ya, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Dan itu jabarannya sangat banyak sekali, sangat luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Itu kita lihat surat kita yang akan kita bacakan ini, yang kita lanjutkan ini Bapak Ibu. Kita lihat pertama Alhamdulillah. Al itu artinya Bapak Ibu segala ya, segala. Alhamdulillah, hamdia itu Bapak Ibu ya, segala puji bagi Allah ya. Yang hanya dipuji itu Bapak Ibu ya, ya Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang manusia Bapak Ibu
yang bisa dipuji itu segala manusia yang melakukan sesuatu yang terbaik dan sadar dan tidak terpaksa. Itu yang pantas dipuji, Bapak Ibu. Yang melakukan sesuatu dengan baik dan tidak terpaksa, sadar dan terpaksa, itu yang patut dipuji. Ada orang, Bapak Ibu, melakukan hal yang tidak baik, misalnya korupsi. Tidak perlu dipuji, ya, tidak perlu dipuji orang yang seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, ada orang mengajukan karajo itu tidak sadar, itu tidak boleh dipuji, Bapak Ibu, tidak perlu dipuji. Kemudian misalnya ada orang mengerjakan sesuatu itu dengan cara terpaksa. Misalnya Kiko, Bapak Ibu, nak anak awak suruh aja salat. Hendaknya salat, suruh awak salat. Terpaksa dia salat. Tidak perlu terpuji, ya. Yang dipuji itu Bapak Ibu yang mengerjakan sesuatu itu ikhlas, ya, kerjanya, dan baik, sadar dan tidak terpaksa. Itunya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pantas kita puji, Bapak Ibu, ya. Alhamdulillazi halaqas samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kalau lihat dalam kaidah bahasa Arab, Bapak Ibu, ya, Allah pakai kata khalaqa. Ada pencipta ini Allah pakai kata ja'ala, juga menciptakan artinya. Tapi khalaqa Allah pakai, Bapak Ibu, itu sesuatu, kalau Allah pakai khalaqa, sesuatu yang mencengangkan, yang luar biasa, nikmat yang luar biasa, Bapak Ibu, yang mencengangkan yang Allah buat. Itu Allah pakai kata khalaqa. Tapi kalau ja'ala memang tentang nikmat-nikmat Allah. Tetapi sesuatu yang luar biasa yang Allah ciptakan, Allah pakai kata khalaqa. Kita lihat, Bapak Ibu, segala puji bagi Allah, halaqas samawati wal ard, ya, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Syukur bahwa Allah ciptakan langit dan bumi, Bapak Ibu. Kita tinggal di bumi Allah ini. Inilah yang puji bagi kita ini, Bapak Ibu, ya, makhluk Allah. Kita bukan tinggal di mana-mana, di atmosfer, tidak segala macam. Kita di bumi Allah ini tinggal. Itu yang perlu kita syukuri, Bapak Ibu. Ya, segala puji bagi Allah, halaqas samawati wal arda. Ya, Bapak Ibu, ya, yang kita tinggal di bumi Allah ini. Kemudian apa kata Allah? Wa ja'ala zulumati ilan wan nur. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Menjadikan gelap dan terang. Inilah, Bapak Ibu, nikmat yang luar biasa. Kalau Allah jadikan si gelap tadi, Bapak Ibu, bila lu aku sahur. Aduh, sahur. Tapi kalau Allah jadikan you tarang seri tadi, Bapak Ibu, nak bila wak kalau nak lu kalau tak akan bisa kita. Ini yang kita syukuri, Bapak Ibu, di mana Allah katakan segala puji bagi Allah yang telah melakirkan langit dan bumi ini, wa ja'ala zulumati wan nur, Bapak Ibu, ya. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Gelap dan terang itu yang dikatakan oleh Ustaz tadi, Bapak Ibu. Di sini Allah pakai kata, Bapak Ibu, wal ada wa ja'ala zulumati wan nur. Zulumat itu artinya, Bapak Ibu, banyak. Tapi wan nur itu satu artinya. Jadi zulumat ini, gelap ini sungguh banyak dalam kehidupan manusia ini, Bapak Ibu, ya. Gelap ini sangat banyak. Gelap ini kemalasan. Gelap ini kebodohan, Bapak Ibu. Gelap ini tidak mau belajar, ya. Itu gelap. Gelap digoda setan, Bapak Ibu. Kemudian gelap itu emosi kita yang menjadikan kita, Bapak Ibu, tidak selamat. Itu gelap, Bapak Ibu, ya. Gelap itu banyak, zuluman itu banyak, ya. Sedangkan yang nur itu hanya satu dari Allah Subhanahu wa taala. Di yang nur itu dari Allah Subhanahu wa taala hanya satu, Bapak Ibu. Cahaya itu hanya dari Allah. Cahaya kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala yang akan memasukkan hidayah kepada hati kita. Orang yang tidak mau belajar, Bapak Ibu, kalau datang cahaya dari Allah, dia akan mau belajar, Bapak Ibu. Kemudian apa saja kemalasan, misalnya kebodohan, dia mau belajar, dia berubah dalam hidupnya, Bapak Ibu, itu hanya dari Allah. Itu kita minta kepada Allah. Tak bisa kau minta kepada orang lain, Bapak Ibu. Kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti yang dikatakan oleh Ustaz tadi, ya, pengajian kita ini minazulumati wan nur, Bapak Ibu. Jadi zulumat itu yona banyak dalam hidup awakku, Bapak Ibu, ya. Kesalahan-kesalahan itu memang kegelapan-kegelapan dalam hidup kita yang tidak bisa kita berhasil, Bapak Ibu, tidak bisa berhasil.
Inilah yang mungkin kita perhatikan dalam hidup dan kehidupan kita. Kegelapan-kegelapan itu, keluar kita dari kegelapan itu. Ya, kegelapan itu seperti kami katakan tadi Bapak Ibu. Ya, kita tidak mau belajar kita sehingga kita keluar dari kegelapan itu. Ya, kemudian misalnya kita tidak mau kerja, kita bekerja karena hasil kerja itu menjadi kita hidup kita bahagia Bapak Ibu. Dan kita dalam hidup ini tidak boleh emosi. Itu akan memutuskan Bapak Ibu ya cara kerja kita yang lebih bagus lagi. Jadi itulah yang zulumat tadi. Zulumat itu datangnya dari setan Bapak Ibu. Tapi yang nur itu dari cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala segala zulumat yang ada pada diri kita, baik pada kami yang menyampaikan dan kita sadonya Bapak Ibu nak dapat hilanglah zulumat gua. Yang nur ini yang ada cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu Allah katakan di sini sumal lazina kafaru bi rabbihim ya'dilun, katanya kata Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Summa ini artinya kemudian, tapi di sini Bapak Ibu maknanya sungguh sangat mencengangkan. Itu arti summa itu sangat mencengangkan. Apa yang sangat mencengangkan? Begitu Allah jadikan ya bumi dan langit itu untuk manusia, kemudian Allah berikan cahaya pada manusia, tapi ada pula orang yang kafir mengatakan Bapak Ibu ya, namun demikian sungguh sangat mencengangkan orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Inilah yang Bapak Ibu ya Allah katakan la agia betul itu kehebatan ya manusia hidup di bumi, mencari nafkah di bumi Bapak Ibu ya. Allah jadikan malam dan siang untuk kesenangan manusia, tetapi malah manusia Bapak Ibu mendustakan itu ya, orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Ya, hanya kecil dan lain Bapak Ibu lebih hebat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungguh sangat mencengangkan. Itu yang summa itu artinya bukan kemudian saja, tapi sangat mencengangkan orang yang berfikir demikian. Adolo nampaknya hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta lo karena lain daripada Allah. Itu yang seperti itu Bapak Ibu, sungguh sangat mencengangkan orang yang demikian. Kemudian Bapak Ibu, Allah katakan lagi ya di sini wallazi khalaqakum min tin summa qada ajalah. Ya, dia yang menciptakan kamu dari tanah. Jadi awakku Bapak Ibu seluruhnya ya, dalam surah An-Naml ini Allah ciptakan awak mang dari tanah dan air Bapak Ibu ya. Itu penciptaan manusia itu dari tanah. Allah katakan di sini dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Jadi awak Bapak Ibu itu awak meninggal dimasukkan ke dalam tanah ya. Kita dasar kita itu memang dari tanah Bapak Ibu ya, dari tanah ya, kita meninggal dimasukkan ke dalam tanah. Itu Allah kecilkan demikian. Di sini Allah katakan wallazi khalaqakum min tin ya, min tin summa qada ajalah ya, dialah yang kamu dari tanah kemudian dia menetapkan ajal kematianmu ya, ajalah wa ajalum musamma indahu, kata Allah. Li ajal ini ada dua di sini Allah sampaikan di sini Bapak Ibu ya. Dia mengatakan ajal kita dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya sendiri, musamma. Jadi bentuk itu maksudnya Bapak Ibu. Nah, ada ajal ini dua. Ada ajal orang meninggal kini meninggal orang. Itu ajalnya Bapak Ibu ya. Itu ajal Allah tetapkan ya, di sini Allah katakan sudah Allah ciptakan manusia dari tanah, kemudian qada ajalan. Allah tetapkan ajalnya cik orang kau meninggal dulu, kemudian meninggal lu. Akhirnya apa Allah katakan? Wa ajalum musamma. Nanti kami sekalian meninggal orang ke sadua lain. Sekali meninggal seluruhnya. Melalui apa? Melalui kiamat Bapak Ibu ya. Yang melalui kiamat meninggal sekali meninggal orang ke sadua lain. Ajolongnya ditetapkan ajal-ajal kau. Kemudian musamma, Allah katakan di sini musamma indahu, di sisi kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, nang kiamat ko indak seorang pun orang nak tahu dok. Sebab Allah katakan di sini musamma indahu. Kematian yang ada kiamat itu hanya di sisiku. Kan ada orang nak tahu celah bila meninggal. Kalau payu ke doktor kan bisa ke doktor ngecek. Kalau ikut kuah mungkin dia sekian lama meninggal mah. Tapi tak lo pastilah, tak pasti Bapak Ibu ya. Tapi kalau meninggal secara keseluruhan itu kiamat Bapak Ibu ya, tidak ada orang yang tahu, satu pun tidak ada orang yang tahu.
Ya umur kiamat datang tu Bapak Ibu ya. Sini wa ajalum musamma indahu. Jadi Allah matian wak seorang-seorang sesudah tu Allah sekali matian manusia ke seluruhnya kembali kepada Allah seluruhnya Bapak Ibu. Kemudian Allah katakan di sini summa antum tantarun kata Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian kamu masih meragukannya. Jadi Bapak Ibu, ado jo orang lain. Allah kecian jale-jale, ado meninggal seorang-seorang. Tundak yo meninggal seorang-seorang sekali dimatian di Allah. Tapi ado jo orang nama raguan tu. Itu nalah wak kecian Bapak Ibu. Kalau wak ragu je itu Bapak Ibu tu nak amu wak beribadah elok-elok. Suatu masih ado jo kalau jo wak nan curang-curang lain. Awak dah yakinnya mati dah, mati cik-cik. Padahal awak lah macam lihat kuah. Kalau awak cari kakek-kakek awak dua lampi ke di hati kan betul-betul nak ado kan lah jale ado meninggal tu. Tapi cik Allah ado je orang nama raguan lain. Anda percaya orang lainnya nak matinya nak mati dah. Anak lainnya mati nak sawalah mati nak nyol mati lain. Seperti itu Bapak Ibu. Sehingga dia tak mau ya tak mau dia bertobat, tak mau dia beribadah, tetap dia dalam kesalahan-kesalahan kerjanya itu Bapak Ibu. Itulah Allah kecilkan di sini Bapak Ibu ya. Allah jalin panai elok kawak siko. Namun demikian ya summa antum tantarun kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian kamu masih meragukannya. Jadi kau dapat Bapak Ibu jemaah seluruhnya jangan ragu lawak tentang kematian kau lain. Yo Allah nama ajawak tu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah cik tu yakin lawak hari kiamat itu akan datang yang meninggal orang seluruhnya Bapak Ibu ya. Jangan kita ragukan itu. Kalau kita masih meragukan kematian itu Bapak Ibu, awak alunjun namu serius beribadah lah. Itu Allah jalin di siko, jangan awak ragu jolai tentang kematian itu. Kemudian apa kata Allah Bapak Ibu? Wa huwallahu fis samawati wal ard kata Allah. Dan dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Jadi Bapak Ibu, mang Allah ko bana sin awak sembah cik di langit di bumi ko nya ko awak di bumi ko. Jangan awak sembah-sembah yang lain. Orang ngeceh Bapak Ibu, ya Allah jangan bersembahnya, tapi nya pai ka unuang, nya pai meminta ka dukun. Hanya yakin itu yang disembah ini Bapak Ibu sesuatu yang kita yang akan menyelamatkan kita, itu yang pengertian disembah itu Bapak Ibu. Masih ada je orang sembahyang nampak fikir bantu itu. Ini Allah katakan di sini Bapak Ibu, wa huwallahu bis samawati wal ard. Dan dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Jadi Bapak Ibu, betul-betul nak awak sembah tu ya benar Allah. Sampai awak meminta tu ya Allah, tak ada orang lain tapi awak minta kau do. Tagaan bana di hati awak itu ya Allah seluruhnya nak menyelamatkan awak. Jangan cameh-cameh awak hidup ko. Aku nak awak hidup cameh. Kalau awak ada Allah daki awak, Allah yang punya langit dan bumi. Kalau di jalan mana dia Allah elok-elok. Awak cameh je lai. Jangan awak cameh. Dalam hidup ini Bapak Ibu tidak ada cemasnya kita. Tapi yang penting hidup ini ya kita jalani dengan hati-hati Bapak Ibu ya. Wa wallahu fis samawati wa fil ard kata Allah Bapak Ibu ya. Dan dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Kemudian apa kata Allah? Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun kata Allah. Dia mengetahui apa yang kamu rahsiakan. Wa jahrakum ana wa rahsian tu Allah tahu Bapak Ibu. Kemudian apa kata Allah? Sirrakum yang wa rasion tu asina wa rasion sakit sedia tiawa adu itu Allah lah tahu mah. Ala gunu wa rasion yang tak baik-baik itu Bapak Ibu. Allah mengetahui kata Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang disembah dan di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu nyatakan. Wajah rakum ana wa kecian Allah tahu. Nawak rasion Allah tahu. Wa ya'lamu ma taksibun kata Allah Subhanahu wa taala, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan. Ya'lamun apa yang kamu kerjakan. Ini awak tahu Bapak Ibu. Ana awak tahu, orang kan tak tahu cak lain dah. Awak kerajaan kuah, kerajaan awak salah, awak sangko nak bahas dah. Ya, orang kan tak tahu dah. Kerajaan lain ko, kerajaan salah ko. Padahal Allah tahu kata Allah. Ada nawak rasion Allah tahu. Misalnya kiko Bapak Ibu nak ada orang tua awak, awak ambil punya orang tua awak ke apa nak awak rasion. Allah tahu.
Kemudian apa yang awak nyatakan, Allah tu tambah tahu. Kemudian apa yang kita kerjakan tu awak sangkut Allah nak tahu, tapi Allah tahu Bapak Ibu, Allah tahu. Jadi kalau ikut saya awak fahami ayat ku sebaik seketik je buat, nak ada peluang dah awak sana membuat salah. Baik kami nyampaikan kepada kita semuanya, nak ada peluang awak membuat salah saketik sedo. Awak sangkut awak rasion, Allah tahu. Ya Allah kecil mana untuk itu? Allah tahu, ya. Wasirakum wajahrakum, dan awak kecian, awak rasion. Kemudian wa ya'lamu ma taksibun, kemudian apa yang kamu kerjakan kami tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak ada peluang awak dah Bapak Ibu ya, untuk membuat kerusakan di bumi Allah ini, keburukan baik sesama manusia, tak ada peluang seketik Allahnya doh. Allah tahu sedunia Bapak Ibu, Allah tahu. Kemudian apa kata Allah Bapak Ibu? Wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin, kata Allah. Dan di setiap ayat dari ayat-ayat itu, Tuhan yang sampai kepada mereka orang-orang kafir semuanya selalu diingkarinya. Jadi Bapak Ibu, orang-orang non kafir itu, orang kafir ko jangan awak berfikir ya. Orang kafir ko misalnya orang di luar Islam, yo kafir. Tapi orang kafir ko Bapak Ibu yang lah Islam, yo ndak nyo karajon Islam tu sebaik-baiknya dah. Kafir itu nyo belakangi kamu nang yakinan itu Bapak Ibu. Itu Allah katakan dalam setiap ayat-ayatnya itu, Tuhan yang sampaikan kepada mereka orang kafir semuanya selalu diingkarinya. Allah lah suruh salat, inyo ndak salat berani salat, ndak salat. Lala kecil bana ya, as-salatu ma'indin kalau cik Nabi awak. Nah, akim salat, tegakkan salat, awak nak muat salat. Itu mengingkari ayat Allah tu. Aku ada ayat salat atau paso awak salat. Itu ndak elok bentuk itu. Yo mana elok-elok awak salat tu. Allah suruh. Kemudian puasa. Awak suruh dia Allah puasa. Awak tak puasa tu mengingkari ayat Allah awak tu. Kecil Allah puasa Ramadan. Awak tak puasa dah. Awak lah maksud berbuku. Awak tak lemah ganti yang lain. Kan ia warna bagak panah awak ke Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu ya, itu mengingkari ayat Allah tu. Apa yang Allah perintahkan, anda awak karajon. Allah cakap jangan bersedekah lah. Awak simpan-simpan je piti awak tarui. Wa hitung-hitung saya tarui. Tak mau sedekah dah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, kata Allah. Dia tu tu ada punya orang lain. Awak nak muat itu mendustakan ayat. Kadang-kadang awak tak tahu dah Bapak Ibu ya. Apa yang mendustakan ayat tu? Itulah yang mendustakan ayat itu Bapak Ibu. Yang lah kecian dak awak karajon tu mendustakan awak namun. Bayarlah zakat kau sampai mengarata awak senisab. Bayar zakatnya. Kau ada piti awak sanggup awak pergi mengaji karajon haji. Awak tak karajuan dah. Itu mengingkari ayat-ayat kami, kata Allah. Orang-orang demikian Bapak Ibu ya. Itu Allah sampaikan di sini, huwallahu fis samawati wa fil ar ya'lamu apa wa ma ta'tihi min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap ayat-ayat dari ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir itu semuanya selalu diingkarinya. Indak cik nyedangan, nak nyedangan cik. Kau lain nyedangan Bapak Ibu nak indak panu-panu nyedangan. Nyobai sembahyang subuh cik, sembahyang asar saya lain. Sembahyang tengah hari nyom perai lu. Kau ada sembahyang zuhur, satu sembahyang isya, saya lain sembahyang maghrib, tak ada adon. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi masalah mai idenya do gitu Orang yang mengingkari ayat Allah tu. Puasa Bapak Ibu yang mulai puasa pertama cik, satu puasa terakhir di karayo cik lain. Itu lain warayo lah yang lain. Itu tak bagus orang seperti itu Bapak Ibu ya. Seperti itu nak ada dah. Aku piti ko yo na bawa sedekah ko nampak yang ketik se. Hanya kumpulan se. Pada Bapak Ibu, awak kumpulan piti ko yo, tapi kadang-kadang Bapak Ibu awak lah nak doleh. Piti itu untuk sial untuk orang lain. Untuk orang lain kok elok-elok yang dah baala dah tu yang bercakap dah sudah tu. Kan rugi gadang Bapak Ibu. Padahal awak lah susah payah mencari piti itu. Tapi seperti itulah manusia adanya Bapak Ibu. Adanya manusia. Baik kami menyampaikan kita semuanya sadar waktu itu wa ilangan sikap-sikap yang seperti itu. Itu sama wak mengingkari ayat-ayat Allah. Kemudian ya yang terakhir wak tambah sikit Bapak Ibu, faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum wa sawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mereka telah mendustakan kebenaran Al-Qur'an
Ketika sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan itu. Itu Bapak Ibu, kalau juz amma itu Bapak Ibu kan mulai dari An-Naba, surah An-Naba itu berita besar Bapak Ibu. Berita besar itu surah amma itu. Maka ada Bapak Ibu yang tahu nak kan surah apa juz 30 itu dinamakan juz amma. Sebabnya ada yang tahu kenapa juz 30 yang terakhir itu orang sebut juz amma. Kenapa Bapak Ibu? Karena dimulai dengan amma yatasya'alun. Itu amma. Jadi juz amma itu artinya juz 30. Waduh Bapak Ibu tidak tahu, itu apa itu? Ya, juz amma misalnya juz yang terakhir itu juz 30 kan juz amma. Karena dimulai dengan amma yatasya'alun. Itu surah An-Naba. An-Naba itu berita besar, berita besar. Ini inilah yang berita besar tu. Janganlah sampai ke Al-Quran kayaknya indah amonnya menangah Al-Quran tu doh. Nyo bantah Al-Quran tu kecilnya nyo bantah, tapi sikapnya membantah Al-Quran itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu surah Al-An'am ini ya, surat binatang ternak artinya Bapak Ibu ya. Mulai dari 1 sampai 5 yang kami sampaikan tadi Bapak Ibu, intinya adalah Bapak Ibu ya, zulumat itu banyak. Ya, zulumat itu sangat banyak sekali ya, kebodohan, kemalasan, setan yang menggoda kita ya, kemudian emosi kita yang tidak terkendali, semuanya kerugian bagi kita. Untuk itu kita mohon kepada Allah hidayah dari Allah. Hidayahku hanya Allah Bapak Ibu, tidak bisa orang lain. Orang lain bagi pendapik-dapik sakit kepala awaknya, tapi kok Allah yang bagi hidayah ke awak, itu yang awak minta. Sebab cahaya itu hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya berguna menyampaikan, dan kita semuanya kita lihat sebentar pertanyaan dari ya kita semuanya menjelang waktu Isya masuk. Oke Bapak Ibu, pertanyaan pertama, apa perbedaan kata puji dan syukur terhadap Allah Bapak Ibu? So gini Bapak Ibu, ada perbedaan kata puji dan syukur. Karena ada acuk orang mulai-mulai mengaji Bapak Ibu, orang kecian puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji dan syukur itu puji dan syukur. Kenapa kita puji? Puji dan syukur itu berbeda. Katanya berbeda Bapak Ibu. Wak puji Allah Bapak Ibu, misalnya nak wak puji, wak celiak jangan di luar wak saja Bapak Ibu, yang di dalam diri kita. Kan ada orang cakap, "Mana mata di muka? Kok mata di belakang bah?" Atau misalnya tangan awak bisa sikocik, kau tiga ampik tangan awak bah. Kan hebat Allah tu, buat puji Allah Bapak Ibu. Tak ada salahnya Allah membuat mata awak, bantu ekor, hidung awak, bantu ekor, alis awak, bantu ekor, seluruhnya Bapak Ibu. Kan luar biasa tapiknya tu. Manga Allah rencanakan segitu hebatnya Bapak Ibu. Dan kita Bapak Ibu, kita puji Allah. Misalnya ayat ludah awak ke Bapak Ibu, normal saya Bu. Tak ada apanya, saya tak ada rasa ya ludah ni. Jadi kalau tak ada rasa itu artinya tiku ada mani, tak rasa maninya. Tiga do garam, asin terasa asin. Barang hebatnya Allah itu nak wak puji. Itu wak puji, nak ada orang sehebat itu dok. Paham Bapak Ibu ya? Beda. Tadi kan pertanyaannya apa beda puji dan syukur. Itu contohnya puji dan syukur pada Allah tu. Wak puji Allah mencari perbuatan yang luar biasa dari Allah tu. Kemudian ya wak syukuri nikmat Allah itu. Awak syukurilah wajah awak model kau dari Allah. Wak syukuri Allah memberikan itu kepada kita. Tangan awak ada bisa digari-garian. Kau nak bisa menggari-gari tangan kau bakal lagi. Kau nak bisa mata menjadi bakal lagi. Itu yang kita syukuri. Jadi itulah Bapak Ibu ya, puji dan syukur. Awak pujilah, itu diri kita, apalagi alam raya ini Bapak Ibu, luar biasa. Kita puji Allah membuat bumi kau Bapak Ibu begitu banyaknya ya, bintang-binatang ternak yang bisa kita makan semuanya. Sudah awak makan Bapak Ibu, awak syukuri leh. Itu artinya awak syukurinya Allah buat itu, nikmat yang Allah berikan itu. Paham kan Bu? Ya, itu puji dan syukur. Di sini tanya apa perbedaan kata puji dan syukur terhadap Allah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara melepaskan kegelapan-kegelapan yang membelenggu diri kita? Inilah yang penting Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Caranya Bapak Ibu harus sadar wak karajo. Semua ingiko Bapak Ibu. Ada orang mengecen baca lapinya. Sen hati ini tidak bisa Bapak Ibu didustai. Nah, awak tahu Bapak Ibu, masuk awak karajo salat ku adik karena orang lain itu tidak bisa. Tidak bisa ke awak dutoi dah.
Itu sen di hatiku bana barasia bana dari Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu ya. Jadi itu yang kegelapan awak kaluan sen itu. Tak kala misalnya Bapak Ibu kita minum minuman keras misalnya. Nah hati awak kan tahu masuk ikut ndak elok dah. Hati awak tahu. Jadi kalau awak dari itu Bapak Ibu, ya keluar kita dari kegelapan-gelapan itu kalau hati ini ada Bapak Ibu. Dan cara melunakkan hati ini ya banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Quran sehingga hati kita lembut, ada sen-sen dari Allah tu ke hati awak Bapak Ibu. Perbanyak ibadah kita, perbanyak doa kita, perbanyak baca Al-Quran sehingga hati kita lembut, sen-sen dari Allah itu ada pada kita sehingga kalaulah tahu awak salah itu keluar kita dari kegelapan itu dan kita mohon hidayah daripada Allah yang dari Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu ya, yang melindungi kita sehingga kita lepas dari kebelenggu-belengguan itu Bapak Ibu kalau lado sen di hati awak tu. Itu pertanyaan yang kedua. Sedangkan pertanyaan ketiga Bapak Ibu, apakah sifat bisa dirubah? Karena seorang bisa memiliki dua sifat, baik terkadang dan juga sekaligus memiliki sifat buruk. Sebab gini Bapak Ibu, Al-Quran yang bisa mengatakannya, fa'al maha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada kita sifat baik dan sifat buruk. Allah mengecek itu pokoknya lagi dari Allah. Allah hagian itu ke setiap manusia fa'alhama fujuraha wa taqwaha, sifat baik dan sifat buruk. Kama wak kembangkan. Kalau wak kembangkan sifat buruk, tu nang buruk saya tak kau fikir lagi. Sudah kau Bapak Ibu kalau katakanlah orang maaf yang mengambil barang orang menciloklah kerajonya, sudah kau rumah sia ke kupak lagi. Sudah rumah akian saya penganah lagi. Sudah kau nda serta tol serta akan cilok lagi. Kakian saya penganah Bapak Ibu. Ya. Kalau dia orang itu Bapak Ibu sifat fujur, kalau memang sifat takwa, fujur wa takwa, sifat baik, sudah ko nyo ka menolong iko le ya. Sudah ko rencananya ka menolong iko lo le. Dialah keluarga iko lo mau tolong le, iko mau tolong le. Akian painya Bapak Ibu. Jadi Allah hadiahkan hati awak tu, tinggal awak sile mengembangkan keamanan awak kembangkan hati-hati itu Bapak Ibu. Ya. Di sini sifat bisa dirubah. Ini bisa mana dirubahnya? Ya, untuk itu Bapak Ibu kita dekati Allah ini dengan sebaik-baiknya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti hampir yang berkaitan tadi itu, kalau banyak ibadah kepada Allah, sen-sen itu hati kita akan lembut Bapak Ibu. Tahu kalau jawab itu salah dan salah Bapak Ibu ya. Nah, seorang memiliki dua sifat baik dan itu yang berkaitan sifat fa'ala maha fujur, dan Allah yang mengilhamkan itu. Allah yang bagi itu untuk menguji awak kama ka bau sifat ni lagi Allah tu. Fa'alah ma fujura wa taqwa tu, sifat baik sifat buruk tu kama awak kembangkan. Tu modal awak tu masing-masing awak tu. Kalau orang masuk surga tu semua baik tu dia kembangkannya. Dan masuk neraka dan buruk tu kembangkan Bapak Ibu ya. Pertanyaan keempat. Bagaimana cara mengkhususkan salat karena sering mengingat yang lain ketika salat tu udah sering pertanyaan itu Bapak Ibu. Bagaimana cara yang khusyuk tu? Sebab salat khusyuk itu Bapak Ibu nak ada orang khatib penceramah segala macam kalau nanti khusyuk. So awak ke manusia Bapak Ibu, setan selalu menggoda kita. Bahkan Bapak Ibu, sesuatu barang-barang yang hilang tu kalau mau subuhnya tiko salat dicari dia subuh, tiko salat atakana telah tak di sinan. Sebab setan menggoda awak Bapak Ibu ya. Jadi artinya kan ada guru kami juga mengatakan, bapak kita juga mengatakan Bapak Ibu, ibarat awak jalan pematang, potang sawah, tak diinci kaki awak, nah yang kata lihat, diinci kaki awak, pangan awak ke lain, tinggal dulu, ya jangan taruhin lo, misalnya awak dalam salat, takkan awak itu, satu awak tinggal itu cari itu awak dengan imam salat. Untuk itu Bapak Ibu, ancak awak imam salat itu salah satunya Bapak Ibu, ya imam salat kita mengikuti imam. Kalau awak tak salat Bapak Ibu sendiri-sendiri, ya kadang-kadang usia kita bertambah 40-50 tahun ke atas Bapak Ibu, kamu salat maghrib 3 rakaat tu jadi hampir lah lagu lo antara hampir atau 3 tadi. Kalau memang salat isya hampir itu gunung awak ke masjid, ia tak ada salah-salah dah, ia 3 hampir kok salah imam tu di kanan dia orang Bapak Ibu ya. Jadi itu pentingnya bagi kita ya, salat itu cara mengkhusyukkan salat. Jadi seluruhnya ustaz kayaknya alun tantu ke khusyuk salatnya. Jadi cara salatnya khusyuk ada awak misalnya tadi mengatakan anak lain capek balian yang paturian awak misalnya sama manga ke memberang orang tu, memberang orang aja dalam salat ustaz tu. Baralah
Nak abi-abi memberah orang dalam salat Bapak Ibu ya. Itu tidak selesai salat ada paidia situ tarui. Akhirnya kita yang rugi, salat kita tidak bagus jadinya. Jadi tiko baru kau memberah orang tu berhenti sentalu. Lah tu awak salat gini. Itu ya seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah hukum salah-salah dalam membaca Al-Quran seperti salah baris atau salah huruf ketika membaca? Bapak Ibu, Al-Quran ini agama pun tidak dipermudah-mudah, tapi tidak dipersulit. Bagaimana cara salah-salah dalam Al-Quran? Jangan kan membaca oleh Bapak Ibu, amo se wak maci Al-Quran ko la palu wak paci se Al-Quran wak tan tidak do wak la percaya wak mai ko kalam Allah la wak palu wak. Tapi kok bisa wak baca elok-elok tu ancak wak baca elok-elok, baca wak taksinnya, baca wak elok, lama didengar orang, senang orang mendengar, disuruhnya wak mengaji, suruhnya wak jadi imam, itu lebih rancak model itu. Tapi kalau misalnya kita salah Bapak Ibu, Allah itu Maha Pengampun. Tapi tidak sengaja wak menyalan Bapak Ibu dah. Tidak sengaja lah wak, tidak belajar dah. Belajar wak, ada guru belajar wak baca, awak bisa baca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Jadi kita mau belajar Bapak Ibu ya, belajar kita bagaimana hukum salah dan salah. Hukumnya sana Bapak Ibu, kalau hukum tu berdosa atau tidak berdosa, indak berdosa. Tidak berdosa. Wak pacik saja Quran ko la palu wak. Boleh wak baca, boleh mau wak baca. Kau salah-salah tu belajar wak, tahu wak nak balik belajar wak. Mau kita membacanya Bapak Ibu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah orang yang di luar Islam tetapi taat terhadap agamanya, kitabnya, apakah bisa masuk surga? Jadi gini Bapak Ibu, apakah orang yang di luar Islam tetapi taat terhadap agamanya, kitabnya, apakah bisa masuk surga? Begini, kalau di zaman ya Nabi Musa kan Taurat, Nabi Isa Injil. Tak kala dia lakukan Taurat itu dengan sebaik-baiknya. Zaman itu Bapak Ibu, zaman kini lah suruh dia Allah, dia tanya Nabi Muhammad, itu je yang baca oleh nak muat. Harusnya payah kita Al-Quran gini kok. Tapi kalau dia dahulu Bapak Ibu, di zaman Nabi Isa itu, boleh saja dia ikut itu dengan sebaik-baiknya sehingga barunya masuk surga. Tapi kalau kini kok tak ada cerita oleh dah. Kini Islam lah ada agama disempurnakan Allah Bapak Ibu ya. Kemudian terakhir, bagaimana ukuran suara bacaan seseorang mukmin yang sedang ikut salat berjamaah, apakah diam atau suara lirih? Ya sama, pokoknya kalau suara itu awak sematul. Rasanya kok dua lo orang lain dia awak tu menghalau awak. Begitu elok-elok sewa Bapak Ibu ya. Waktu sudah masuk, demikian, banyak maaf bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.